Siap memuji Tuhan hari ini? Sekali lagi, siap memuji Tuhan? Bersorak bagi Tuhan. Woo! Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandanya. Oh, sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, sungguh tiada tandanya. Oh, sungguh tiada tandanya. Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Semua tepuk tangan di atas kepala yuk. Hanya Engkau Yesus mulia, Kau yang layak disembah. Amin. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu. Kami nyatakan Yesus mulia. 1, 2, 3, go! Mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu, mulia nama-Mu. Shalom Bipro, be sukses, be profesional. Senang sekali kita masih bisa jumpa sekalipun dalam perjumpaan online, karena kita masih ada dalam masa pandemi. Corona belum berakhir, tapi kita masih percaya kuasa Tuhan tetap
ada dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Nah, tidak terasa ya kita sudah lewat bulan September dan kita masuk di bulan Oktober. Bulan yang baru, tentu saja akan ada tema yang baru yang akan kita bahas di Bipro. Nah, bulan Oktober ini kita akan bahas tema dengan judul The Wall, To Smash and To Build. Ya, The Wall, tembok. Kalau kita dengar kata tembok pertama kali yang terlintas dalam pikiran kita, pasti ingat dengan kisah-kisah di Alkitab mengenai tembok Yeriko. Yang kita sering dengar itu digambarkan sebagai tembok pergumulan, tembok permasalahan. Ya memang benar, demikian adanya. Sama seperti sudut pandang yang kita pakai pertama kali kalau kita bangun dari tidur, bangun pagi misalnya, kita akan selalu seringkali mikirnya sudah selalu ke arah Yeriko, ke arah permasalahan kita, pergumulan kita, aduh begini lagi, aduh begitu lagi. Nah, itu sangat ya manusiawi lah. Namun demikian terlalu sering banyak kita habiskan tenaga kita, asa kita, keperkasaan kita hanya berfokus pada bagaimana sih saya menyelesaikan masalah saya, bagaimana sih saya bereskan pergumulan saya, tembok permasalahan dalam hidup saya masih banyak. Fokusnya hanya meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, daripada hanya arahnya kita ke sana, yuk kita mulai sadar dan mulai berpikir, sebenarnya masih ada juga loh tembok lain yang harus kita pikirkan, yang harus tembok lain yang saya katakan harus kita bangun. Tembok iman contohnya, tembok kekuatan kita. Kita harus sengaja membangun dan menyediakan waktu setiap hari untuk kita mulai progres hari demi hari membangun tembok itu. Yang boleh kita sebutlah itu adalah tembok Yerusalem. Jadi Oktober ini kita mau bahas tema di Bipro adalah jangan cuma memikirkan atau fokus kepada meruntuhkan tembok Yeriko, tetapi juga berfokus untuk membangun tembok Yerusalem dalam kehidupan kita. Supaya kita nggak melulu lemah kena masalah, tapi kita kuat karena tembok Yerusalem kita juga terus dibangun. Nah, minggu ini kita mau bahas subtema. Oktober akan ada 5 minggu. 2 minggu akan kita bahas untuk tembok apa yang harus kita runtuhkan. Dan 3 minggu berikutnya kita bahas tembok apa yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Nah, minggu ini judul renungan weekly message yang saya bawakan yaitu The Wall of Sin, yaitu bagaimana kita meruntuhkan tembok dosa dalam kehidupan kita. Nah, kita baca dulu yuk firman Tuhan. Satu perikop Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai 20. Ya, ada 10 ayat. Kita baca satu persatu ya. Judulnya bertobat lebih baik daripada mempersembahkan korban. Ayat 10, dengarlah firman Tuhan. Hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Berhenti dulu sampai sini. Ya, di sini jelas firman ini untuk pemimpin dan juga untuk rakyat. Jadi lengkap, pendek kata, firman ini untuk semua orang, semua kalangan, semua profesi, semua posisi. Entah kamu posisi tinggi, posisi rendah, posisi biasa-biasa saja, punya porsi yang besar, porsi yang kecil dalam mungkin di keluarga, di pekerjaan. Untuk semua kondisi, kondisi yang baik, kondisi yang buruk, lagi up, lagi down, semua. Jadi ayat ini jelas tegas dikatakan, hai pemimpin, hai rakyat. Ayat ini tegas menegur pemimpin dan rakyatnya. Karena dikatakan di sini manusia Sodom, manusia Gomora. Jadi seolah ayat ini bilang engkau tidak lebih baik daripada Sodom dan Gomora. Semua kita pasti tahu ya ceritanya Sodom dan Gomora, bagaimana mereka sudah melakukan dosa-dosa yang benar-benar menjijikkan di hadapannya Tuhan, sehingga Tuhan harus memusnahkan kota itu dengan hujan api, hujan belerang. Jadi ayat 1 ini, ayat 10 ini benar-benar satu kick off yang bam. Engkau pemimpin, engkau rakyat, kalian gak semuanya gak lebih baik daripada tingkah lakunya Sodom dan Gomora. Keras sekali.
Ya, judulnya sudah jelas, bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Sudah jelas ya, yang akan kita bahas ini adalah urusannya tentang dosa. Yuk kita lanjut dulu ya. Ayat yang ke-11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Dibilang untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Korbannya bukan 1-2 loh ya, tapi banyak-banyak. Banyak sekali sacrifice-nya berarti. Ayat 12. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapa yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Tuhan bilang, untuk apa kamu bawa semuanya itu ke hadapanku? Siapa yang minta? Ayat 13. Jangan lagi bawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Bagi Tuhan, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan. Ngeri ya. Ayat 14. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap. Ini ibadah ya, rutin. Tuhan bilang, aku hanya huruf besar, aku benci melihatnya. Bayangin, Tuhan bilang benci lihat ibadah yang diadain. Semuanya itu jadi beban bagiku, aku telah payah menanggungnya. Ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Bayangkan, orang yang berkali-kali berdoa, bukan cuma sekali dua kali ya, berkali-kali berdoa. Rajin loh ini, rajin berdoa loh. Bisa juga ya Tuhan gak dengerin. Sebab apa? Jelas sekali sebabnya. Perbuatan jahat atau dosa. Dosa buat ibadah kita, pelayanan kita, persembahan kita, apapun yang keluar dari hidupnya kita, selama itu masih mengandung dosa, Tuhan gak mau dengerin, Tuhan gak mau terima. Bahkan itu kejahatan di mata Tuhan. Ya, jadi kalau kita bilang, lah katanya Tuhan Maha Pengampun, penuh kasih setia, kasih setianya gak pernah berakhir. Lalu kenapa Tuhan kok bersikap, memilih sikap seperti itu? Kenapa kok bertolak belakang sekali? Apa Tuhan ingkar dengan janji-janjinya, dengan perkataannya? Masa Tuhan ingkar sih? Gitu. Jadi pertanyaan buat kita, bukan? Jadi kira-kira kapan? Kenapa? Kok Tuhan sikapnya seperti itu? Kapankah Tuhan akan bersikap seperti itu? Saya pelajari ketika merenungkan perikop ini adalah Tuhan akan bersikap seperti itu terhadap kita, terhadap saudara dan saya atau semua orang. Yang pertama adalah ketika kita tidak mau bertobat dari dosa-dosanya kita. Ya, ketika kita tahu itu dosa, tapi kita tetap pilih jalan itu dengan 1000 alasannya yang di belakangnya mengikutinya. Ketika Roh Kudus sudah menegur, berbicara lewat nurani kita, tapi kita tetap melawan dan melakukan hal yang tidak berkenan itu. Ketika kita memilih untuk tinggal dalam dosa, berulang-ulang lakukan dosa-dosa itu lagi, ketika kita memilih semuanya itu tadi, ketika itu juga Tuhan akan bersikap seperti tadi ayat 11 sampai ayat 15 dalam hidup kita. Jadi bukan Tuhan yang ingkar janji ya. Tuhan selalu tepati kata-katanya, tepati firman-Nya, tepati janjinya. Tapi ketika apa yang kita lakukan tadi itu, ketika terus-menerus hidup dalam dosa, sudah tahu dosa tetap dilakukan, sudah tahu jalannya salah tetap dipilih dengan berbagai alasan yang karena saya harus ini, karena itu yang membenarkan kita, bertobatnya di belakang aja nanti. Hati-hati, firman Tuhan menegur kita hari ini. Ya, jadi so what's next? Ayat ke-16 kita lanjut dulu. Jadi basuhlah, bersihkanlah dirimu. Nah, ini mulai ganti nih. Tadi bahas tentang dosanya, ini bahas tentang jadi gimana caranya. Basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku.
berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakan keadilan, kendalikanlah orang kejam. Pemimpin kau bisa kendalikan, kau pegang kendali. Bela hak anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Itu contoh-contoh yang mungkin relevan di masa itu. Di masa kita bisa cari contoh yang relevan dengan kehidupan kita. Tapi poin yang mau saya garis bawahi di sini ayat 16 dan 17 adalah kata-kata ini. Garis bawahi, berhentilah berbuat jahat dan belajarlah berbuat baik. Jadi berhenti berbuat jahat, ya. Kata berhenti berbuat jahat itu artinya langsung stop. Kalau kamu ada dosa sekarang, ada ikatan-ikatan, engkau tahu itu salah. Firman Tuhan katakan berhenti berbuat jahat. Stop saat ini juga. Perbuatan jahat, dosa harus di stop langsung, directly, instantly, langsung berhenti. Dan yang kedua adalah belajarlah berbuat baik. Nah, kata belajar adalah sebuah proses terus-menerus, continuous, progresif, ada prosesnya. Nggak bisa instan. Berbuat baik itu nggak bisa langsung sekali selesai jadi satu karakter yang tetap sampai selama-lamanya. Nggak bisa. Makanya ditulis di sini adalah kata-katanya belajarlah berbuat baik. Belajarlah. Ada kemauan, harus disengaja. Belajar itu harus sengaja. Harus sediakan waktu, sediakan porsi, ada kemauan belajar. Belajar apa? Berbuat baik. Ya, jadi berhenti berbuat jahat, langsung stop. Kalau Roh Kudus sekarang ingatkan kamu dosa apa, langsung stop. Tuhan, saya nggak mampu. Tuhan bilang, ini mau atau nggak mau? Bukan mampu atau nggak mampu. Mau atau nggak mau. Bukan bisa atau nggak bisa. Ya, mau dulu. Berhenti berbuat jahat. Stop right now. Nggak ada kompromi lagi. Kemudian sambil belajarlah berbuat baik. Progress. Lanjut lagi ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan jadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat ini seolah-olah Tuhan menantang kita loh. Tapi menantangnya bukan nantang duel ya, bukan bertarung. Kita pasti nggak ada apa-apanya lah ya sama Tuhan istilahnya. Tapi ayat ini seolah menantang bahwa Tuhan menantang kita. Ini loh, saya itu mampu, Tuhan itu mampu. Dosamu sebanyak apapun, semerah apapun akan dibuat putih. Hidupmu sekotor apapun akan bisa disucikan. Jadi selama kita mau berhenti berbuat jahat dan belajar berbuat baik, maka saya ucapkan hari ini ayat 18 ini adalah jaminan bagi hidup kita. Ayat ini garansinya Tuhan. Ayat ini garansinya Tuhan loh, garis bawahi, garansinya Tuhan. Selama kita mau berhenti berbuat jahat, berhenti dosa-dosa, dan belajar berbuat baik, maka ayat ini yang berlaku. Kalau kita nggak mau berhenti, yang berlaku tadi ayat yang di atas 11-15. Nggak ada yang bagus, nggak ada yang benar. Ya, nggak ada yang baik. Tapi sebaliknya ketika kita mau berhenti berbuat dosa, belajar berbuat baik, belajar seturut firman Tuhan, maka ayat ini jadi jaminan buat kita. Luar biasa Tuhan. Luar biasa, kasih setianya Tuhan luar biasa. Ayat 19, jika kamu mau menurut dan mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. 20, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Jadi hidup selalu diberhadapkan pada dua hal ya. Berkat dan kutuk. Mana yang kau pilih? Dosa, perbuatan jahat akan datangkan kutuk. Tapi sebaliknya mendengar dan menuruti firman Tuhan, berbuat baik tadi, maka hasil terbaik dari tanah perjanjian, dalam tanda kutip tanah Kanaan, itu akan kau makan. Engkau dan saya, tentu saja. Oke, nah saya berikan poin renungan dalam weekly message kali ini. Jadi bagaimana meruntuhkan tembok dosa. Yang pertama, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala yang jahat. Jadi
seberat apapun, sekotor apapun, perhatikan yang tadi firman Tuhan katakan, jaminannya adalah akan seputih salju, seputih bulu domba. Amin. Jadi yang pertama, akui. Yang kedua adalah amati dan hindari dosa-dosa. Ya, jadi amati. Amati itu bicara tentang mungkin ada ikatan-ikatan dosa dalam hidup kita. Dan seringkali kalau kita amati, dosa-dosa itu kejadiannya ada di tempat-tempat tertentu. Misalnya, di rumah, lagi sendirian, di kamar, atau mungkin di kantor, atau mungkin waktu kita kumpul-kumpul sama teman, macam-macam. Amati tempatnya di mana, biasanya waktunya kapan, atau kemudian kondisinya sedang seperti apa yang sedang dibicarakan. Amati kondisinya bagaimana. Ini beneran harus dipikirin ya, diamati, dianalisa. Untuk apa? Supaya kita harus punya usaha yang aktif. Gak cukup pasrah berserah, kita harus aktif untuk kita menghindari. Jadi diamati, dihindari dosa-dosa tersebut, supaya kita nggak jatuh-jatuh dalam dosa yang sama lagi. Tembok-tembok Yeriko ini harus diruntuhkan. Yeriko tanda petik dalam hidup kita ini harus diruntuhkan. Dosa itu harus diruntuhkan. Ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah alami kasih dan kuasa Tuhan. Ya kan, ada firman Tuhan berkata, Yesaya 59 ayat 1 dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan gak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga tidak mendengar segala dosa-dosamu, ialah segala dosa-dosamu. Jadi dosa adalah masalah terbesar dalam hidup manusia. Jadi masalah terbesar dalam hidup manusia itu bukan penyakit, bukan masalah perekonomian, bukan keluarga, mungkin ada yang tidak rukun, broken home, segala macam. Bukan. Masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah dosa itu sendiri. Karena dengan adanya dosa itu menjadi penghalang antara kita dengan Allah, menjadi penghalang kita dengan Tuhan, menjadi penghalang ibadah kita, menjadi penghalang doa kita, menjadi penghalang apa yang kita harapkan. Sebaliknya menjadi penghalang juga rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Jadi dosa adalah masalah terbesar dalam hidup manusia. Selama ada dosa, kita tidak pernah akan mengalami tadi rencana Tuhan benar-benar yang tergenapi dalam hidup kita. Apalagi kalau kita tinggal tetap dalam dosa-dosa, ikatan-ikatan tadi. Beda cerita kalau kita mau berhenti berbuat jahat, belajar berbuat baik, maka poin 3 ini untuk kita. Kita akan mengalami kasih dan kuasa Tuhan. Ya, menjaga hidup dari dosa, itu berarti kita juga menjaga posisi kita. Menjaga posisi kita untuk kita itu siap menerima berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ya, cepat ya. Poin 1, 2, 3. Akui dosamu, amati dan hindari, alami kasih dan kuasa Tuhan. Ya, jika kita hidupi poin 1, 2, 3, maka tadi hasil terbaik dari tanah perjanjian, tanah Kanaan dalam hidup ini akan kita makan. Sekian renungan weekly message minggu ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. God bless you all. Bye-bye.